Halo semuanya, nama saya Oki Nurul Abada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mereview aplikasi Bitrix24, di mana tujuan dari review ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Maka dari itu, pada pembahasan ini, saya hanya akan menjelaskan fitur-fitur terkait manajemen proyek pada aplikasi Bitrix24 ini. Baiklah, langsung saja kita kenalan dengan Bitrix24. Pertama-tama, kita bisa mengunjungi websitenya terlebih dahulu untuk melakukan registrasi dan mendownload aplikasinya di www.bitrix24.id. Bitrix24 merupakan suatu platform terintegrasi untuk semua aktivitas yang menangani dan memanajemen suatu proyek, tim, bahkan organisasi dengan berbagai fitur seperti fitur manajemen, tugas, manajemen waktu, manajemen dokumen, sehingga meningkatkan efisiensi dan komunikasi. Bitrix24 dikembangkan oleh perusahaan Bitrix Inc. pada tahun 2012 dan sudah mencapai sebanyak 9 juta organisasi pada tahun 2021 ini. Bitrix24 menyediakan beberapa layanan pada keanggotaannya. Seperti yang bisa dapat kita lihat, untuk penggunaannya, pengguna dapat melakukan registrasi secara gratis, spesial maupun bisnis. Namun, meskipun begitu, keanggotaan gratis sudah cukup baik dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek. Karena untuk penyimpanan online itu sudah cukup bagus, yaitu 5 GB, kita bisa melakukan CRM, tugas dan proyek, komunikasi, obrolan dan panggilan video, dan lain sebagainya. Seperti bisa kita lihat ke bawah, tugas dan proyek itu tidak terbatas, yaitu unlimited, jadi kita bisa melakukan dan menambah tugas dan proyek itu sebanyak yang kita mau dalam manajemen organisasi. Seperti perencanaan, subtugas, daftar periksa, pengingat, mode fokus otomatis, dan lain sebagainya itu sudah tercantum dalam aplikasi yang gratis. Baiklah, mari kita lanjutkan untuk pendaftarannya. Kita klik daftar gratis. Pada pendaftaran Bitrix, kita bisa mendaftar menggunakan akun Facebook, Google, Apple, Office, Live ID, Twitter, maupun Zoom. Nah, atau kita bisa melakukan pendaftaran menggunakan email. Masukkan saja email kita di sini, lalu kita klik daftar secara gratis. Namun, saya sudah memiliki akun di sini, jadi mari kita kembali ke situs sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke menu aplikasi, yang mana kita akan mendownload aplikasi Bitrix24 dalam desktop. Ya, ada aplikasi desktop Bitrix24 di sini. Nah, kita langsung klik unduh app Windows yang ini dan lakukan save untuk men-save data aplikasinya. Setelah mendownload aplikasi Bitrix, lakukan instalisasi dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan disinilah kita di tampilan dashboard atau tampilan utama Bitrix24. Seperti yang dapat kita lihat, dashboard Bitrix24 sangat atraktif dan sangat user-friendly tentunya. Jadi, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebelum memulai apa yang akan kita lakukan. Seperti yang dapat kita lihat di hadapan kita, adalah tampilan feed atau tampilan aktivitas. Feed merupakan fitur yang dapat kita gunakan bersama anggota tim terkait aktivitas yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Kita juga bisa memonitor apa aja sih yang dapat kita lakukan dan apa yang sedang terjadi di dalam organisasi kita secara up to date. Dan kita bisa klik di bagian sini untuk memberikan komentar atau tag orang-orang, menambah emoji kalau kalian suka, atau mengupload sebuah elemen tertentu. Seperti yang dapat kita lihat, tampilan feed saya masih cukup terbatas karena saya belum memiliki anggota tim atau karyawan di organisasi saya. Maka dari itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menambah anggota tim atau mengundangnya. Kita bisa
klik menu Employees di bagian kiri ini. Dan inilah tampilan utama dari menu Employees, yaitu menampilkan struktur dari perusahaan kita atau organisasi kita. Di sini kita bisa memanajemen departemen dan memanajemen anggota tim kita. Di sini kita bisa invite anggotanya atau menambahkan departemen dengan mengklik Add Department. Menu Employees ini kita bisa manajemen anggota tim kita di sini, menghapus atau menambah anggota tim kita. Dengan mengklik Invite Employees, kita bisa menambah anggota tim kita dengan cara memberikan invite via link atau invite via email or telepon. Untuk invite via email atau telepon, kita bisa memasukkan email atau nomor teleponnya di sini, namanya siapa dan nama belakangnya siapa. Setelah selesai, kita bisa klik invite di sini dan otomatis link atau email akan terkirim ke tim kita. Jika sudah, kita tinggal klik close. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada Text and Projects. Dalam menu Text and Project ini, teks itu tugas dan project itu adalah projectnya. Kita bisa memanajemen project di sini. Nah, kita bisa menambahkan teks atau tugas di sini dengan klik New Text dan menambahkan apa yang tugas baru yang harus dilakukan oleh anggota tim. Di sini untuk anggota timnya siapa saja yang akan berpartisipasi dan menambahkan deadline di sini. Setelah selesai, kita tinggal klik Add Text atau melakukan Ctrl plus Enter, Ctrl plus Enter, dan otomatis teks baru akan ditambahkan. Di sini untuk manajemen project, kita bisa menambahkan project di sini dengan klik Create a Project. Tahapannya sama seperti Add Text, tapi di sini untuk Create Project atau Workgroup ada 4 pilihan. Public di sini semua orang yang ada di organisasi kita bisa berpartisipasi dan melihat project apa sih yang ada di sini. Kalau private, kita hanya tampilan project hanya ditampilkan ke orang-orang yang diundang ke project tersebut, sehingga orang-orang yang tidak terundang atau yang tidak diundang ke project private ini tidak dapat melihat project yang sedang dikerjakan. Dan ini untuk eksternal. Eksternal ini berguna untuk project yang dikerjakan bersama dengan customer. Jadi untuk project eksternal, customer dapat melihatnya dan kita juga dapat melihatnya. Ini saya sudah memiliki satu buah project yang bersifat public, yaitu software write test. Dan kini di sini kita dapat menambahkan new text, tugas untuk apa saja yang harus dilakukan, dan ini untuk tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota di organisasi dalam proyek tersebut. Jika sudah, tinggal klik yang di sini, lalu select action, lalu pilih complete dan klik apply. Lalu klik continue dan akan menghilang di in progress-nya. Nah, kalau sudah terlihat buram seperti ini, berarti tugas itu sudah terselesaikan. Lalu di sini ada chat and call. Ini adalah tampilan chat grupnya. Di sini kita bisa melihat siapa saja anggota-anggota tim kita di organisasi kita. Kita bisa melakukan chatting, dan kita juga bisa melakukan video call dari berdasarkan Zoom meeting, ataupun kita bisa melakukan telepon langsung ke orang yang bersangkutan. Lalu di sini ada menu notifikasi.
di mana menu notifikasi ini memberitahukan kita info terbaru yang dikirimkan oleh administrator terkait info-info terupdate di dalam organisasi. Ini adalah project public ya, karena di sini project yang public, jadi kita bisa ikut berpartisipasi terhadap project tersebut. Kita tinggal klik connect folder, maka kita akan otomatis masuk ke project public tersebut, yaitu software right desk. Lalu di sini ada menu pengaturannya. Lalu ini adalah untuk berganti user atau pengguna. Dan ini adalah untuk menu feed post, yaitu kembali ke menu. Menu selanjutnya adalah Bitrix Drive, yaitu drive kita atau penyimpanan yang kita miliki. Ini adalah My Drive. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk yang gratis itu adalah 5 GB. Di sini kita bisa mendownload sekaligus mengupload file-file yang akan kita simpan di organisasi ini. Di sini ada company drive. Untuk di company drive kita bisa mengupload file dan bisa dilihat oleh seluruh orang yang ada di organisasi kita. Gitu. Lalu di sini ada kalender. Menu kalender itu memberitahukan deadline-deadline terkait tugas yang ada di project yang kita kerjakan. Lalu di sini ada time and reports. Ini khusus untuk langganan berbayar. Jadi ya, untuk review sedikitnya, ini adalah menu absen di mana employee atau karyawan atau tim bisa absen di sini. Jadi terlihat mana yang selalu absen, selalu datang mengerjakan tugasnya. Lalu di sini adalah work time summary atau laporan pekerjaan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan. Lalu ini adalah work report, itu adalah laporan yang telah selesai dikerjakan. Di sini adalah menu meeting and briefings. Kita bisa melakukan meeting seperti tadi yang di grup chat tadi dan diatur di sini. Baiklah, itu saja review dari Bitrix24 mengenai fitur untuk manajemen projectnya. Saya Firman Bada, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.